complicated when it hurts. Oke, kalau sebenarnya sebelah kita di seri ke-17 yaitu di seri Thailand. Gue kira kemarin bakal balapan di Phillip Island, ternyata kita malah balapan di Thailand karena emang ternyata ada perubahan jadwal untuk seri MotoGP. Dan saat ini di pengembangan kita untuk engine dan frame masing-masing udah ngelewatin 50%, jadi masih ada beberapa hal yang perlu diupgrade lagi. Tapi sayangnya kali ini uang kita belum cukup atau poin kita belum cukup untuk ngupgrade semuanya yang ada di pengembangan. Ditambah lagi di sini untuk pengembangan kita di elektronik karena mekaniknya kurang, makanya kita benar-benar lambat banget dan cuma ada 2 mekanik kita yang berfokus sama elektronik. Dan sebanyak kali di sini di sesi kualifikasi kita hanya bisa untuk kuat di sektor 1-2 aja karena emang itu banyak banget track lurus. Tapi kalau udah masuk di 1-3-4 itu kita nggak bisa untuk kuat karena emang itu banyak banget tikun, apalagi di situ banyak tikungan cepat juga, yang mana kita kadang suka bingung, kita agak ragu untuk dimanakah kita mengambil breaking pointnya pas supaya kita nggak ngelebar atau supaya kita nggak sampai kecepatan masuk. Makanya kita kayaknya agak susah untuk nanti berduel di sektor 3-4 karena emang kita lebih spesialis untuk duel di track lurus sama di pengerem yang super keras. Jadi semuanya di seri harusnya kita bisa lah untuk bersaing meskipun hanya bisa untuk berada di posisi ketiga saat ini. Hello everyone from the Chang circuit, where the Thai round of the Moto2 Championship is about to start. Ternyata hari ini untuk balapan di Chang atau di Thailand ternyata cuacanya wah wet raceway. Enggak hujan tapi udah habis hujan dan ini masih dalam kondisi sangat basah sekali. Ragu kita bisa menang karena kemarin di GP Aragon, bener sih kita di Aragon awalnya kuat, tapi di Misano waktu balapan hujan ternyata kita udah nggak bisa untuk ninggalin rival karena emang ternyata dari update yang baru AI atau bug AI yang balapan hujan itu cukup lambat. Sepertinya di update terbaru udah mulai difixin, makanya hari ini kita kayaknya bakal berusaha banget untuk bisa bersaing karena AI juga udah normal dan udah nggak selemah waktu balapan hujan sebelum kita masuk ke seri Misano kemarin. Saat ini Marco Ramirez bakal start dari posisi ke-11 dan kita hari ini dengan resep luar biasa start dari posisi ketiga. Dan pasti harapannya semoga aja dengan kompon medium karena hanya ada satu kompon aja di sesi wet race. Makanya semoga aja kita harapannya semoga bisa lah untuk podium, minimal podium ketiga agar kita bisa untuk menjaga poin supaya nggak terlalu jauh sama Remy Gardner yang saat ini masih sangat-sangat rapat sama kita di kelas menang jarak 6 poin aja. Dan seperti biasa Surasep lagi-lagi berulah dan kali ini dia bakal ketabrak, bener aja dong dia ketabrak jadi korban dan akhirnya bakal ada korban lagi. Kak bener aja. Lah tuh si Aaron Canet. Nah bener kan, langsung mental cuy. Wih kok Mas Nuti. Ya ampun tinggi banget. Ya korbannya makin banyak dong. Itu aja sih fotografernya lagi sibuk ngabadiin momen-momen langka yang terjadi ketika sesi warm up kayak kemarin si Bastian ini ketika di GP Mugello. Dan saya di sini karena kurangnya Marshall yang aktif, makanya ya harapannya nanti semoga di next series semoga aja ada tambahan untuk Marshall yang bisa nolongin pembalap, ya minimal ditampilin scene lah ya, scene untuk ketika ada lagi Marshall yang lagi sibuk nolongin para pembalap yang crash. Oke semua, ini dia sesi race kelas Moto2 untuk GP Thailand Buriram Grand Prix and on the way. Dan saat ini Surasa berfokus di posisi pertama di GP Thailand di seri 17. Saat ini kita overtaking Raul Fernandez di posisi 3, kembali Marco Bezzecchi serta Sam Lawes
menjadi leader dan cukup slide di belakang ada crash. Di belakang ada yang crash sayang sekali. Baru saja dimulai balapan tapi udah ada yang crash juga. Saat ini di entry corner tikungan ketiga berganti BCG dan Mapoko Surasep dapat ke posisi pertama di tikungan ketiga. Ternyata kita malah telat ngerem hingga akhirnya kita hampir nabrak tadi Marco BCG. Untungnya kita nggak sampai nabrak juga. Kali ini nampaknya duo KTM Ajo berhasil mengovertake Surasep. Dan saat kita mengejar, mencoba kita dari Ziga kita overtaking Remy Gardner dan Raul Fernandez kita juga Sigri. Dari Sigri kita overtaking Raul Fernandez, duo KTM Maju kita libas di trek lurus menuju entry corner tikungan keempat. Dan saat ini melebar lagi, astaga ngapain dah? Ya ampun, duo KTM Ajo langsung lepas, lolos untuk posisi ketiga dan keempat saat ini nampaknya karena ini Surasep semakin tertinggal jauh dengan kondisi wet race dan malah sliding cuy. Astaga, kali ini di belakang masih ada Marcel Schroeter dan juga Xavi Vierge serta Cristiano Vietti. Nampak di belakang sering crash yang mengakibatkan dari tadi ada notifikasi untuk bendera kuning juga bendera hijau. Saat ini ketiga apakah Remy Gardner serta Raul Fernandez bisa kita dekati? Aduh mang lebar lagi kan, ya ampun, ini kalau makin kesini makin susah banget ya. Ini di Thailand susah banget hingga akhirnya kan udah foto sama si Schroeter. Ya ampun, malah sliding lagi. Wah, ini bener-bener parah banget sih ini asli. Dan saat ini di final sektor Ducati Schroeter dari sisi kiri kita overtaking bisa, tapi sayangnya lagi-lagi Schroeter masih keblok hingga akhirnya kita nggak bisa untuk merasa dan masih nge-stuck di urutan ke-6 saat ini mengejar kembali di lap kedua. Marco BCG list 2 dan saat di lap kedua kita overtaking Schroeter kiri dan kita overtaking Schroeter dan nampaknya Schroeter masih ngeblocking dari Zigan hingga akhirnya kita berhasil lolos karena Schroeter gagal untuk berdefense serangan balik dari Axel Surasep. Oke, drag lurus 1,1 dari Remy Gardner. Nampaknya kita udah nggak bisa untuk mengejar Remy Gardner di lap kedua karena udah jauh banget. Kita udah tertinggal jauh banget sama Remy Gardner dan saat ini berada di urutan keempat. Emang lebar karena astaga sayang sekali. Dan saat ini kembali Schroeter overtaking Surasep, kembali berdua di drag lurus side by side. Duel sengit melawan Schroeter yang mana kita pastinya selalu kuat kalau udah di track lurus. Saat ini tikungan ke-5, akankah kita bisa masuk dengan sangat cepat di high speed corner yang mana cukup tajam di tikungan ke-5. Kita hard braking kembali from Surasep dengan game 0,2 dari Schroeter yang berarti kita masih memiliki jarak yang sangat rapat. Apalagi Vietti ternyata udah melengket, udah merapat untuk posisi 7 di belakang dari Marcel Schroeter. Tambah lagi ada Jack Dixon perwakilan dari Petronas SRT yang berada di urutan ke-8 saat ini sementara waktu lap kedua di sektor ketiga. Saat ini nampaknya Remy Gardner masih cukup jauh dengan beberapa pembalap yang di depannya yaitu si Raul Fernandez serta Sam Laos dan juga BCG. Yang mana hari ini Remy Gardner pastinya kalau kita tetap berada dengan posisi yang sama kita nggak bakal tergeser di puncak klasemen. Saat ini high speed go di belakang, namanya di belakang Vietti berhasil lolos ke posisi ke-6. Hati-hati kita hard braking kembali from Surasep di lap kedua akhir di final corner. Cristiano Vietti dekat tim kita berhasil merangsak ke urutan 6 saat ini. Akankah Surasep bertahan dari kejaran Vietti? Yang mana hari ini ternyata Schroeter udah nggak bisa berkutik di belakang dari Vietti. Kan hari ini Vietti nampaknya lebih cepat daripada Schroeter. Saat ini drag lurus 0,2 dari Vietti sementara di posisi keempat dengan gap 1,5. Sepertinya kita udah nggak bisa untuk rapetin gap dengan Remy Gardner di lap ketiga saatnya, kecuali kita lebih berani untuk ambil resiko meskipun taruhannya kita bakal crash. Tapi kayaknya kita bakal main apa aja. Yang penting kita udah bisa untuk tetap berada tepat di belakang dari Remy Gardner. Saat ini Vietti di belakang masih mendekati Surasep. Akankah kita di entry corner tikungan keempat masih berjalan mulus, yang mana kita hari ini cukup was-was karena kita di sektor ketiga hingga sektor keempat kita emang gak kuat sih karena saking banyak tikungan, ditambah lagi dengan kondisi yang sangat basah. Dan saat ini Vietti di belakang mendekati Surasep di high speed corner tikungan ke-6. Hati-hati kembali bertahan berdua side by side, tapi akhirnya Surasep masih bisa untuk mendefense serangan dari Vietti yang mencoba mengejar Surasep saat ini di sektor ketiga menjelang sektor keempat. Dan tampaknya Schroeter masih tertahan di urutan ke-7 yang gak bisa untuk merangsak mengambil alih posisi ke-6 dari Vietti. Dan saat ini high speed corner kembali di final sektor, kembali ke kanan teman jadi 11 menuju tikungan ke-12. Semakin jauh dengan duo KTM
2,2 dan 4,0 detik dari Marco Bezzecchi. Dan saat ini final sektor menuju lap keempat. Vietti masih rapat setelah Rutter 0,1. waspada sekali terus saat ini. Jangan sampai kita gegabah untuk mengambil pengereman karena kita nggak boleh sampai kalah dari Vietti serta Rutter. Pokoknya kita harus bisa untuk berada tepat di belakang dari Gardner supaya poin kita nggak sampai tergeser di puncak klasemen. Luar biasa. Kali ini kembali berjuang. Nanti apakah bisa tergeser oleh Sam Lowes sayang sekali. Tapi bisa kembali memfight Sam Lowes. Sepertinya di depan terjadi duel antara dua pembalap asal Inggris dan juga pembalap asal Italia. Saat ini luar biasanya kita. Kalau tadi nggak hujan, mungkin aja kita masih bisa untuk bersaing di baris depan. Tapi karena balapnya hujan, apalagi AI udah diperbaikin, makanya kita udah nggak bisa untuk sering menang dengan kondisi wet race. Tapi saat ini kita hanya bisa berjuang aja karena balapan tuh pasti bakal banyak banget kejadiannya nggak terduga. Saat ini tikungan ke-5 kembali Vietti berkati Surasep, hati-hati fokus ke fighting. Kembali Vietti merasa di kiri, kembali berusaha kembali side by side di tikungan ke-7 dan akhirnya kita berhasil untuk mempertahankan posisi ke-5 hingga akhirnya Vietti harus kembali tertinggal untuk posisi ke-6. Tapi sayangnya Surasep belum bisa untuk meninggalkan jauh Vietti yang ada di belakang. Saat ini Naves Rutter berhasil mengalahkan Vietti hingga akhirnya Vietti kembali berduel. 3 pembalap berduel di sini di sektor terakhir GP Thailand. Untuk lap keempat, hati-hati ke fokus fighting. Bertahan serangan 2 rival di belakang. Mungkinkah Surasep bakal dihajar dengan 2 rivalnya yang sangat-sangat rapat untuk posisi 6 dan ke-7. Nah saat ini Jack Disa di posisi ke-6. Pergantian posisi di belakang luar biasa, sering sekali hingga akhirnya kita harus kembali meninggalkan dengan sangat jauh-jauhnya. Kita harus meninggalkan mereka berdua, mereka bertiga sejauh mungkin karena kita nggak boleh sampai tertinggal dan tertinggal jauh dari Remy Gardner. Saat di lap ke-5, saatnya Surasep meninggalkan mereka bertiga di trek lurus. Semoga saja kita memiliki poin yang bagus karena kita nggak bisa cuy. Ternyata mereka masih mencoba untuk slipstream. Oke, entry corner tikungan ke-3. Saat ini kondisi ban kita cukup awet, yang berarti masih ada sisa untuk kita ngebut nanti di final lap atau mungkin saat ini aja sih. Saat ini kembali kita bertahan meskipun kita sering spinning yang itu mengakibatkan kita kehilangan waktu. Tapi semoga saja di balapan GP dan kali ini kita udah bisa untuk main aman tanpa ada gangguan dari Vietti serta Jack Disa juga si Marcel Rutter. Tapi kayaknya nggak mungkin sih karena mereka itu lebih kuat kalau udah di tiga dan juga di situ keempat saat ini. Nah tuh benar aja kan. Mereka udah mulai rapat cuy, hati-hati. Saat ini Vietti sedang berusaha untuk melawan Surasep di tikungan ke-6. Kita masih bertahan di tikungan ke-7 di high speed corner sektor ke-3. Semoga saja Surasep masih bisa untuk ngeblocking bertubi-tubi serangan balik dari Vietti saat ini. Dan hati-hati, sepertinya Vietti gak kehabisan akal. Dia bakal maksa untuk masuk mengovertaking Surasep di posisi ke-5 saat ini. Kalem, fokus ke fighting. Oke, final sektor di high speed corner. Nampaknya Vietti makin rapat, hati-hati 0,1 masih menjauhkan gear dengan Vietti. Dan Jack Dixon ternyata di posisi ini ngapain kok dari tadi belakang sering banget orang berganti posisi ya. Kayaknya di belakang tuh lebih sering daripada yang ada di belakang. Saat ini Sam Lowes leads the way di lap ke-5 akhir menuju lap ke-6 final lap MotoGP Thailand, Moto2 maksudnya. Dan saat ini Vietti masih rapat 0,1 dari Surasep di final lap Moto2 Buriram saat ini. Oke, semoga nggak sliding. Ternyata kita malah salah ambil jalur doang. Ternyata Vietti berhasil lolos hingga akhirnya kita harus kembali mengejar di top speed. Tenang aja, kita emang udah top speednya luar biasa, gila banget. Kita udah lebih dominasi, kita lebih kuat, lebih jago di track lurus. Saat ini di entry corner, semoga saja kita nggak sampai di overtaking hingga akhirnya kita berhasil ngeblocking. Tapi sayangnya kita malah terlalu ragu dari situ ngeblocking dari sisi agak luar. Kembali kita bertahan berdua lagi side by side dari Vietti. Hari ini kita berhasil berduel. Dengarkan kita di tim Racing Team hingga akhirnya kita hari ini berhasil mengalahkan Vietti. Luar biasanya Surasep terus fokus meskipun kali ini kita sudah mulai agak takut, udah nggak fokus sama untuk penarikan gas yang harus perlahan. Hati-hati, aduh malah ngelebar doang sayang sekali. Dan Vietti berhasil lolos. Rutter kembali melawan kita di sini. 3 pembalap
bersaing ketat di Final Lap Moto2 Thailand. Siapakah yang bakal bisa mengisi posisi 5? Apakah Shruter atau malah Serasep atau justru Vietti yang ada di belakang? Dan saat ini fokus berganti Shruter hingga akhirnya kita semakin rapat. Kita malah nge-speeding berganti Shruter kembali hingga akhirnya kita sepertinya udah nggak bisa. Oke, ada kesempatan tapi saya dan Rasik kita nggak bisa untuk ngejar karena kita udah kalah di akselerasi dan di final sektor kita nggak sekuat Shruter. Saat ini menuju tikungan terakhir. Akankah ada peluang? Akankah Shruter crash? Dan saat ini ternyata Shruter berhasil lolos dan kita gagal untuk ngeblocking. Melawan Shruter hingga akhirnya kita harus puas hanya bisa untuk finish di posisi ke-6. Di belakang dari Shruter, di belakang dari Remy Gardner cuy. Saya sekali hari ini kita harus merelakan posisi kelima dan posisi 3 dari duo KTM Aljo. Saat ini Samlo sudah menang, yang berarti hari ini Samlo sudah bisa kembali ke habitatnya. Dia udah bisa untuk menang lagi, tapi sayangnya dia udah tahu dia udah nggak bisa untuk memiliki poin yang bagus demi bersaing merebut gelar dunia dari Remy Gardner serta dari Asep Serasep. Tapi bener sih, kita tadi sayang banget di tikungan ke-5 malah kita tadi cukup melebar hingga akhirnya Vietti masuk. Tapi tanpa kita duga ternyata, tanpa kita sadari ternyata Shruter juga ikut masuk hingga akhirnya kita nggak bisa untuk melawan balik. Karena kita di sektor 3, sektor 4 kita udah nggak memiliki peluang yang bagus cuy. Soalnya kita ini lebih cenderung ke top speed sama pengereman aja. Jadi kalau udah ada speed corner apalagi hujan, ya pasti bakal sangat-sangat kesusahan. Tapi hari ini kita udah cukup sih untuk finish di posisi ke-6 dan nggak terlalu jauh sama si Remy Gardner. Saat ini siapa yang crash? Ada berapa orang? Kita lihat di sini. Yang crash ada 1, 2, 3 orang. Jorge Navarro, Sob Citra hingga Yari Montella. Dan saat ini klasemen poin kita hasilnya adalah, dan ternyata kita masih bertengger di posisi pertama dengan jarak 3 poin dari Remy Gardner hingga saat ini di seri ke-17. Nanti di seri Phillip Island semoga aja kita bisa lebih bagus karena kita sendiri mengingat bahwa di Phillip Island kita gak pernah memiliki rekor, jarang kita memiliki rekor yang bagus karena itu kenapa? Mungkin karena tikungannya high speed corner makanya kita nggak terlalu cocok. Tapi semoga aja nanti di seri Phillip Island meskipun kita balapannya belum dimulai, semoga aja sih kita optimis saja untuk bisa memenangi GP Australia karena kita butuh banget poin supaya bisa menguji gelar nanti di seri Sepang atau mungkin seri Valencia dengan minimal 26 poin di seri Sepang. Ya semoga aja ya. Jadi oke semua, kalau kita langsung aja untuk mengakhiri video kali ini dan kita bakal ketemu lagi tepatnya nanti di next video kalau gitu. Thank you nonton dan oke, bye, ciao.